Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vicky Renda Anggraini dengan NPM 22133100074. Di sini kita akan membahas terkait penelitian saya yaitu dari bab 1 hingga bab 3 secara singkat dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Silpa terhadap kinerja kawan pemerintah daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 hingga 2024. Bab pertama yaitu pendahuluan. Untuk penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa fenomena, yaitu seperti yang kita tahu kinerja kawan pemerintah daerah itu menunjukkan seberapa baik suatu daerah dalam mengatur sumber-sumber pendanaan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan pemerintah dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan pada tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menekankan efisiensi anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut memperkuat pentingnya efisiensi sebagai salah satu indikator utama kinerja kawan pemerintah daerah. Meskipun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Dapat dilihat pada layar, berdasarkan HIAPS pada 2024, terdapat peningkatan kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dalam pengelolaan kinerja kawan pemerintah daerah, yaitu sebanyak 828 temuan pada tahun 2022 ini meningkat menjadi 1.187 temuan pada tahun 2023. Temuan tersebut mencerminkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah masih perlu diperbaiki. Dan dari sisi silpa, berdasarkan IHPD Sumatera Selatan terdapat ketimpangan nilai silpa di beberapa pemerintah daerahnya. Ada yang terlalu tinggi dan ada juga yang memiliki silpa yang rendah. Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang pertama, yaitu terdapat temuan pemeriksaan yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Dan yang kedua, itu ditemukannya indikasi ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggarannya. Dan yang terakhir, terdapat nilai sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang cukup tinggi di beberapa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dari identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu kinerja pemerintah daerah di Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan terdapat ketimpangan nilai silpa pada daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Dari identifikasi masalah tadi dapat memunculkan pertanyaan masalah yaitu apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja kawan pemerintah daerah, apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja kawan pemerintah daerah, dan apakah silpa berpengaruh terhadap kinerja kawan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan silpa terhadap kinerja kawan pemerintah daerah. Dan manfaat penelitian ini secara teoristis, penelitian ini diharapkan untuk memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Dan yang kedua, untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak seperti pemerintah daerah, akademisi dan penelitian selanjutnya, dan juga masyarakat serta pemangku kepentingan. Pada bab 2 yaitu landasan teori dan hipotesis, pada kajian teori penelitian ini menggunakan teori keagenan, yaitu menurut Jensen dan Making, teori agensi ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak pemilik dan prinsipal dengan pihak pengelola atau agen, di mana prinsipal ini memberikan mandat dan mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan antara teori ini dan hasil kawan pemerintah daerah adalah masyarakat sebagai pihak yang berkuasa dapat memberikan otoritas kepada pemerintah daerah dan menentukan keputusan seperti menentukan prioritas perbaikan infrastruktur. Dan selanjutnya dapat dilihat pada penelitian terdahulu. Untuk penelitian saya ini mereplikasi murni dari penelitian Fitriani Syarif 2025, yaitu yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Silpa terhadap Kinerja Kawan Pemerintah Daerah Kabupaten
di Jawa Barat tahun 2016 hingga 2023. Perbedaan utama pada penelitian saya ini yaitu terletak pada objek penelitian, di mana penelitian saya difokuskan pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mana memiliki karakteristik fiskal berbeda dengan Provinsi Jawa Barat. Dan itu penelitian ini menggunakan data terkini yaitu pada periode 2022 hingga 2024, yaitu masa pasca pandemi COVID-19 yang relevan untuk menilai dinamika pemulihan fiskal daerah dan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan perbedaan yang terakhir itu terdapat pada perbedaan pengukuran kinerja keuangan, di mana penelitian Fitriani Syarif ini menggunakan rasio kemandirian sedangkan saya menggunakan rasio efisiensi. Selanjutnya dapat lihat untuk kerangka berpikir. Di sini memunculkan hipotesis, yaitu yang pertama pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan silpa berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk penelitian ini saya lakukan pada pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 hingga 2024 dengan populasi yaitu sejumlah 18 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan metode sampling jenuh, di mana seluruh anggota populasi ini saya teliti atau saya gunakan. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional variabel dan pengukuran variabel. Yang pertama, kinerja keuangan pemerintah daerah. Di sini saya menggunakan rasio efisiensi, yaitu realisasi belanja daerah dibagi realisasi pendapatan daerah dikali 100. Dan yang kedua, pendapatan asli daerah. Di sini saya menjumlahkan pajak daerah ditambah retribusi daerah, tambah hasil pengelolaan kekayaan daerah ditambah lain-lain PAD yang sah. Dan variabel ketiga yaitu belanja modal. Sini indikator atau rumusnya yaitu belanja tanah ditambah peralatan dan mesin ditambah gedung dan bangunan ditambah jalan, irigasi, jaringan ditambah aset lainnya. Dan yang terakhir yaitu silpa, menggunakan indikator atau rumus penjumlahan dari surplus atau defisit ditambah pembiayaan itu. Selanjutnya terdapat teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini saya menggunakan data sekunder, yaitu saya menggunakan laporan realisasi APBD dan laporan hasil pemeriksaan dengan metode pengumpulan yaitu dokumentasi, di mana saya menelusuri laporan-laporan tersebut dari website resmi seperti BPK dan juga DJPK. Untuk teknik analisis data yang saya gunakan, yaitu terdapat ada beberapa uji yang saya lakukan, yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokodastasitas, uji multikolinearitas, dan uji autokolerasi. Yang selanjutnya ada analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir ada uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji T, dan uji koefisiensi determinasi. Di sini saya menggunakan beberapa daftar yaitu ada beberapa referensi yang saya gunakan seperti Adinata, Amanda, Amaralidila, Fitriani, dan Kinti. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, yaitu mengenai bab 1 hingga bab 3 pada penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.